Selamat datang kembali guys. Kali ini kita akan membahas film horor fenomenal dari Taiwan yang rilis tahun 2015 berjudul The Tag Along. Film ini diangkat dari legenda urban yang sangat terkenal di sana tentang sosok misterius berpakaian merah. Di Taiwan ada sebutan untuk entitas gaib yang berwujud seperti anak kecil atau monyet yang dikenal dengan nama Mosien. Konon makhluk ini bisa membuat orang tersesat, linglung, bahkan menjadi gila dengan memanfaatkan rasa bersalah di dalam korbannya. Dan oke guys, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Cerita dimulai dengan seorang nenek bernama Lin Lisui yang sedang mendaki gunung sendirian. Di tengah hutan yang sunyi, ia merasa ada seseorang yang memanggil namanya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Tak lama setelah kejadian itu, nenek Lisui dinyatakan hilang. Poster pencarian orang hilang bergambar wajahnya mulai ditempel di berbagai sudut kota. Seorang nenek lain yaitu Nenek Hoen melihat poster itu dan bergumam kasihan, berharap temannya itu segera ditemukan. Nenek Hoen tinggal bersama cucunya Wei. Hubungan mereka terlihat normal tapi sedikit renggang karena kesibukan. Pagi itu, Wei berencana membawa pacarnya Yichun ke rumah untuk dikenalkan pada sang nenek. Namun seperti biasa, Wei selalu terburu-buru berangkat kerja dan meninggalkan neneknya sendirian. Setelah Wei pergi, suasana rumah berubah mencekam. Tiba-tiba terdengar suara misterius memanggil nama lengkap sang nenek, Huen Supang. Merasa tidak enak, ia menutup jendela. Namun anehnya, pintu rumah seakan bergerak sendiri. Saat Nenek Hoen mendekat untuk memeriksa, ia terpleset dan jatuh. Dalam keadaan kesakitan dan bingung, ia melihat bercak-bercak aneh yang mengarah ke pintu. Belum sempat ia berdiri, sepasang tangan pucat yang jelas bukan tangan manusia muncul dari belakang dan mencoba memegang kepalanya. Bayangan hitam perlahan menutupi pandangannya, menandakan bahwa Nenek Hoen baru saja menjadi target berikutnya. Sementara itu, Wei sedang mengendarai motor sambil mendengarkan siaran radio pacarnya Yichun yang bekerja sebagai penyiar radio. Ponsel Wei berdering, panggilan dari neneknya. Wei yang merasa terganggu malah mematikan panggilan tersebut. Sampai di kantor, neneknya menelpon lagi. Namun karena Wei sedang melayani klien properti, ia lagi-lagi mengabaikan panggilan itu. Ini adalah keputusan yang kelak akan sangat ia sesali guys. Wei bekerja sebagai agen properti yang ambisius. Saat ia sedang menutup sebuah rumah contoh yang gelap, sekilas ia merasakan ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Saat hendak keluar, Wei menemukan sebuah bungkusan makanan yang tergantung di pintu. Ia langsung mengira itu kiriman dari neneknya. Wei mencoba menelepon balik neneknya tapi tak diangkat. Dan lagi-lagi karena urusan pekerjaan, ia tidak terlalu memikirkannya. Malamnya, Wei menjemput Yichun. Sebelum pulang, Wei mengajak pacarnya itu melihat sebuah rumah baru yang ia beli. Wei berencana melamar Yichun dan akan tinggal di sana. Namun terungkap fakta guys, Wei membeli rumah itu dengan uang muka hasil menggadaikan rumah neneknya tanpa izin. Pertengkaran pun sempat terjadi. Yichun marah bukan hanya soal rumah, tapi karena Yichun sebenarnya belum siap menikah apalagi punya anak. Suasana menjadi canggung saat mereka kembali ke rumah Wei. Keesokan harinya, Wei bangun kesiangan. Ia sempat menyalahkan neneknya karena tidak membangunkannya seperti biasa. Namun saat ia keluar kamar, rumah itu sudah kosong. Neneknya sudah tidak ada lagi. Di luar rumah, Wei melihat keramaian. Ternyata Nenek Lisui, nenek yang hilang di awal film, baru saja ditemukan setelah menghilang selama 7 hari. Wei mendekati Nenek Lisui dan bertanya apakah dia melihat Nenek Hoen. Namun, Nenek Lisui bertingkah sangat aneh. Dengan tatapan kosong, ia hanya meminta maaf kepada Wei berkali-kali.
Di kantor, Wei menerima paket misterius berisi kamera saku digital. Saat Wei memutar isinya, ternyata itu adalah rekaman video pendakian gunung rombongan nenek Lisui. Ada yang janggal dalam video itu guys. Di barisan paling belakang rombongan manula tersebut, terlihat sosok berbaju merah seperti anak kecil yang mengikuti mereka diam-diam. Tiba-tiba, teman sekantor Wei mengeluh mencium bau busuk seperti bangkai tikus di sekitar meja Wei. Tapi anehnya, Wei tidak mencium apa-apa. Malamnya, Wei pulang dengan perasaan tidak tenang. Ia bertanya kepada Paman Kun, security kompleks, apakah kamera itu milik nenek Lisui. Paman Kun membenarkan dan menawarkan diri mengantar Wei ke rumah nenek Lisui untuk sekedar mengembalikan kameranya. Sesampainya di sana, rumah nenek Lisui tampak gelap gulita dan terasa kosong. Sekilas, Wei melihat bayangan seseorang duduk di belakang meja. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Teror mulai terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara barang pecah. Peralatan elektronik menyala sendiri dengan volume keras. Padahal Paman Kun sendiri belum menyalakan saklar listriknya. Pintu-pintu di rumah itu terbanting tertutup sendiri. Terdengar suara langkah kaki berlari cepat di tangga. Merasa tidak ada yang beres, Wei dan Paman Kun langsung pergi dari rumah itu. Hari demi hari berlalu, Nenek Hoen belum juga pulang. Wei yang putus asa meminta rekaman CCTV kompleks kepada Paman Kun. Wei melihat rekaman hari terakhir neneknya keluar rumah. Cara jalan neneknya terlihat sangat aneh dan kaku. Wei memutar ulang rekaman itu berkali-kali dan akhirnya ia melihat sesuatu yang mengerikan. Neneknya tidak berjalan sendirian guys, tapi seolah dituntun atau diikuti oleh sosok anak kecil berbaju merah. Paman Kun juga memeriksa rekaman CCTV saat mereka lari dari rumah nenek Lisui malam sebelumnya. Di layar monitor terlihat jelas ada sosok anak kecil yang keluar mengikuti mereka dari belakang. Poster pencarian orang hilang untuk Nenek Hoen pun mulai disebar. Keesokan harinya, Wei tertidur sangat lelap seperti mati suri. Alarm berbunyi keras pun tidak mempan. Dalam tidurnya, Wei bermimpi melihat tangan keriput neneknya mematikan alarm dan membangunkannya. Wei terbangun dan mendengar suara dari ruang makan. Ia melihat neneknya sedang makan bersama seorang anak kecil. Adegan ini terasa familiar, itu adalah ingatan masa kecil Wei. Wei menghampiri meja makan, tapi ternyata kosong. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya Wei. Wei mencari sumber suara itu. Lemari bajunya terbuka sendiri. Saat ia mendekat, suara itu memanggil kembali. Wei melihat lantai koridor rumahnya penuh dengan bercak darah. Ia berlari kembali ke ruang makan dan melihat ke kolong meja. Di sana tertulis janji masa kecilnya. Sebuah tangan menyentuh pundaknya dan memanggil namanya lagi. Wei menoleh, tapi saat ia melihat ke arah meja makan, sesosok makhluk berdiri di sana dengan rambut panjang terurai menutup wajah. Wei ketakutan setengah mati. Ia merasa kesakitan luar biasa. Urat-urat lehernya menonjol seolah ada yang mencekik dari dalam. Dan Wei pun terbangun dari mimpi buruk itu. Namun anehnya, setelah bangun Wei menemukan neneknya sedang memasak di dapur, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wei yang rindu langsung memeluk neneknya sambil menangis. Sang nenek dengan tenang menyuruh Wei mengundang Yichun untuk makan malam bersama. Sementara itu, Yichun sedang siaran radio. Tiba-tiba Wei muncul di luar ruangan siaran mengetuk kaca. Wei mengajak Yichun untuk makan malam di rumah karena neneknya sudah pulang. Namun Yichun menyadari hal yang aneh. Wei terlihat pucat, berkeringat dingin, dan tatapannya kosong seperti orang sakit parah. Yichun setuju ikut, tapi ia memaksa Wei untuk mampir ke rumah sakit dulu. Di rumah sakit, Yichun mendaftarkan Wei.
Tapi saat ia kembali, Wei sudah menghilang. Yichun menemukannya sedang berdiri di depan ruangan bayi, menatap kosong ke dalam. Wei mulai meracau, bertanya dengan nada menuduh, "Kenapa kau tidak ingin menikah denganku? Kenapa kau tidak ingin punya anak?" Yichun mencoba mengajaknya ke dokter, tapi Wei menolak kasar dan bersikeras harus pulang makan bersama neneknya. Mereka sampai di rumah Wei, suasananya suram. Sekilas Yichun melihat sosok bayangan di atas lemari, tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu hilang. Keanehan memuncak di meja makan. Nenek Hoen tidak ada di sana. Di atas meja tersaji makanan, tapi sebenarnya itu adalah piring-piring berisi ulat, serangga, dan kotoran. Mengerikannya, Wei tidak sadar. Ia melihat itu sebagai makanan lezat dan memakannya dengan lahap di depan Yichun yang menatap ngeri. Yichun sadar pacarnya dalam bahaya besar. Ia segera lari memanggil Paman Kun, namun saat mereka kembali ke rumah, Wei sudah menghilang. Dan meja makan itu bersih, tidak ada apa-apa di sana. Merasa ada kekuatan jahat, Paman Kun melakukan ritual pengusiran hantu sederhana di rumah itu. Yichun kemudian menemukan kamera digital dari kamar Wei dan mulai menyelidikinya. Tak lama kemudian, polisi menelepon. Nenek Hoen telah ditemukan kembali. Nenek Hoen ditemukan sedang berjalan linglung di pinggir jalan raya tanpa membawa apa-apa. Di rumah sakit, nenek terus meracau kalimat aneh. Begitu banyak orang, begitu banyak pohon. Tiba-tiba nenek berteriak histeris, mengaku bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia sudah menyebut nama Wei berkali-kali saat tersesat. Paman Kun langsung paham. Menurut legenda, jika korban Moisen menyebut nama orang lain, maka kutukan itu akan berpindah. Wei sekarang sudah dibawa oleh hantu itu ke gunung untuk menggantikan neneknya. Yichun mencari info di internet tentang hantu gunung atau Moisen. Legenda mengatakan makhluk ini menyesatkan pikiran manusia. Satu-satunya cara mematahkan mantranya adalah dengan suara ledakan keras seperti petasan. Di tempat lain, Paman Kun sedang berjaga malam sendirian di pos security. Tiba-tiba walkie-talkie-nya berbunyi. Seseorang memanggil nama lengkapnya dengan suara berat. Suara panggilan itu semakin mendekat. Jendela pos bergeser sendiri. Saat Paman Kun mengintip keluar, ia melihat sosok mengerikan. Makhluk kecil bungkuk seperti perpaduan anak kecil dan monyet melompat lincah ke atas pohon. Dalam sekejap mata, wajah makhluk itu sudah menempel terbalik di kaca pos jaga, menyeringai menatap Paman Kun. Paman Kun panik mencoba menyalakan petasan untuk mengusirnya, tapi terlambat. Kaca pecah dan makhluk itu menyerangnya lebih dulu. Kita kembali ke rumah sakit. Dokter memberikan hasil diagnosis terbaru tentang kondisi Nenek Hoen yang cukup mengerikan. Awalnya dikira dehidrasi biasa, tapi ternyata nenek mengalami keracunan makanan yang parah. Setelah diperiksa lebih lanjut, dokter menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Di dalam muntah nenek terdapati sebuah kepompong serangga yang masih hidup. Dan itu bukan serangga biasa, melainkan jenis ngengat beracun yang sangat langka. Yichun yang penasaran segera mencari informasi tentang serangga tersebut. Ternyata itu adalah sejenis deathhead atau ngengat berkepala tengkorak, yang dalam legenda lokal sering disebut memiliki pola sayap menyerupai wajah seorang gadis. Malam itu saat Yichun tertidur di samping laptopnya, teror mulai menghantuinya. Komputer dan kameranya tiba-tiba menyala sendiri, memutar ulang berita tentang hilangnya orang-orang di gunung akibat hantu gunung. Yichun terbangun, ia melihat jendela kamarnya terbuka lebar. Saat ia beranjak untuk menutupnya, ia terkejut melihat tangannya sendiri berlumuran darah segar. Ketakutan itu semakin menjadi ketika ia berbalik dan melihat kasurnya telah berubah menjadi genangan darah yang terus meluas. Di tengah kepanikan itu, Yichun melihat sosok hantu gadis kecil berbaju merah sedang berjongkok di sudut ruangan menatapnya tajam.
Belum sempat Yicun berteriak, hantu itu menghilang dan tiba-tiba sudah merayap di dinding dan langit-langit seperti laba-laba. Yicun berteriak histeris dan seketika itu ia terbangun. Ternyata itu semua adalah mimpi buruk atau mungkin sebuah peringatan. Beberapa hari kemudian, Nenek Hoen pulih dan diperbolehkan pulang. Namun sikap nenek berubah menjadi sangat pasrah dan sedih. Ia berpesan kepada Yicun jika nanti Wei kembali, katakan padanya bahwa rumah ini sekarang adalah miliknya. Nenek kemudian meminta Yicun mengambilkan sebuah kotak sepatu tua di atas lemari. Sambil membuka kotak yang berisi sepasang sepatu merah itu, nenek mulai bercerita. Ia mengaku bahwa hantu gadis kecil itu mendatanginya lagi semalam. Hantu itu menawarkan kesepakatan. Ia bisa mengantar nenek bertemu Wei asal nenek memberikan sepatu itu. Nenek menangis dan berkata, seharusnya aku yang dibawa bukan Wei. Nenek kemudian mengungkapkan fakta yang menyentuh hati. Wei menghilang karena Wei memanggil nama nenek sehingga kutukan itu berpindah padanya. Namun, Wei tidak pernah memanggil nama Yicun meskipun dalam bahaya karena Wei sangat mencintai Yicun dan tidak ingin hantu itu mengambil kekasihnya. Mendengar itu, Yicun merasa harus segera bertindak. Ia menemui Paman Kun dan menitipkan nenek padanya karena Yicun harus bekerja. Namun Paman Kun bertingkah sangat aneh. Tatapannya kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya mengangguk kaku. Yicun tidak sadar bahwa tubuh Paman Kun sebenarnya sudah kosong karena serangan makhluk itu di malam sebelumnya. Gangguan supranatural mulai menyerang Yicun di tempat umum. Tiba-tiba telepon kantor berdering nyaring. Anehnya, rekan kerja yang lain seolah tidak mendengarnya. Saat Yicun mengangkatnya, hening, tidak ada suara apapun di seberang sana. Firasat buruk Yicun terbukti. Ia segera pulang ke rumah nenek dan di sana polisi sudah berkumpul. Nenek Hoen telah hilang kembali. Polisi menanyai Paman Kun. Dengan nada datar yang mencurigakan, Paman Kun berkata bahwa nenek pergi ke gunung untuk menemui Wei. Yicun teringat satu lokasi, Gunung Wan Long Keng. Saat Yicun menyebut nama gunung itu, Paman Kun meliriknya dengan tatapan penuh kelicikan dan senyuman tipis yang mengerikan, seolah makhluk di dalam dirinya senang mendapatkan korban baru. Polisi dan tim SAR segera bergerak menuju ke gunung itu. Sementara itu, Yicun menemukan sebuah foto lama dirinya dan Wei. Tekadnya bulat, ia memutuskan ikut mendaki gunung bersama tim SAR untuk menyelamatkan kekasih dan neneknya. Ia membekali diri dengan perlengkapan survival dan suar berjaga-jaga jika terpisah dari tim. Pencarian pun dimulai. Tak butuh waktu lama, tim SAR menemukan nenek Hoen terkapar di batuan sungai. Dan untungnya nenek masih sadar tapi ia sangat panik. Nenek menyuruh Yicun segera lari. Di dekat lokasi penemuan nenek, mereka juga menemukan 11 sepatu milik Wei. Nenek segera dievakuasi oleh tim medis. Namun Yicun bersikeras melanjutkan pencarian Wei lebih jauh ke dalam hutan. Hari mulai gelap, suara serangga hutan terdengar semakin nyaring dan memekang telinga. Salah satu anggota tim SAR mencoba menenangkannya dengan menceritakan legenda setempat. Ia berkata, selama kita saling menghormati, kita bisa hidup berdampingan dengan gunung ini. Anggota SAR itu menjelaskan bahwa menurut kepercayaan kuno, setiap pohon di gunung ini memiliki jiwa. Jika manusia menebang pohon tanpa alasan atau merusak alam, maka hantu gunung akan marah. Sebagai gantinya, gunung akan menangkap manusia dan menanam mereka di dalam tanah untuk dijadikan pohon pengganti. Ucapan itu membuat Yicun semakin ketakutan. Keesokan harinya, tim penyelamat dihadapkan pada medan yang sulit. Jalan setapak di depan mereka terbagi menjadi 3 cabang. Keputusan pun diambil, mereka membagi tim menjadi 3 grup dan berpencar. Yicun yang fisiknya sudah terkuras habis karena kelelahan dan ketakutan, perlahan tertinggal di barisan paling belakang.
Saat ia sadar teman satu timnya sudah menghilang dari pandangan, kepanikan melanda. Yi Chun berlari sekuat tenaga, berteriak melambaikan tangan saat melihat bayangan orang melintas. Tapi hutan seolah menelan suaranya, tidak ada yang mendengarnya. Hari mulai gelap. Sesuai prosedur SAR, Yi Chun mengikatkan kain merah di batang pohon sebagai penanda jejak. Namun dalam kepanikan itu, ia malah melakukan satu kesalahan fatal, yaitu ia terus-menerus meniup peluit survivalnya. Padahal ada pantangan tua yang mengatakan jangan pernah bersiul atau meniup peluit di hutan saat malam hari. Karena itu sama saja mengundang mereka yang tak kasat mata untuk datang. Dan benar saja, Yi Chun mulai mengalami fenomena tembok hantu. Sejauh apapun ia berjalan, ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menepuk pundaknya. Yi Chun terkejut dan langsung menyalakan suar di tangannya. Cahaya merah menyala, memperlihatkan sosok ngengat raksasa berwajah manusia yang mengeluarkan serangga-serangga kecil dari balik sayapnya. Lalu Yi Chun mendengar suara memanggil nama lengkapnya. Saat ia mengarahkan cahaya suar ke pepohonan, ia melihat pemandangan mengerikan. Di batang-batang pohon tertanam wajah-wajah manusia, arwah para korban yang hilang di gunung. Salah satu sosok wanita yang menyatu dengan pohon merintih. Dia sudah tidak mencintaiku. Suara-suara itu makin riuh. Tiba-tiba Yi Chun merasakan perutnya terasa sakit luar biasa. Dan ia mengalami pendarahan hebat seolah-olah akan melahirkan. Di tengah kesakitan itu, muncul sosok hantu anak kecil Motion. Anak itu terus memanggilnya ibu dan bertanya kepada Yi Chun, kenapa ibu tidak menginginkanku? Kenapa ibu mau membuangku? Hantu itu memanfaatkan rasa bersalah Yi Chun yang selama ini menolak untuk hamil dan menikah. Sambil menangis, Yi Chun memeluk anak hantu itu dan meminta maaf. Saat Yi Chun memeluk anak itu, ia tiba-tiba terbangun. Anehnya, ia tidak lagi di hutan. Ia berada di sebuah rumah baru yang bersih dan nyaman. Rumah impian yang dibeli Wei. Dan Wei ada di sana tersenyum hangat padanya. Yi Chun memeluk Wei, berkata bahwa ia baru saja mimpi buruk yang mengerikan. Wei menenangkannya dan berkata, jangan takut karena kau sudah menemukanku. Jawaban yang terdengar manis tapi mencurigakan. Yi Chun bertanya di mana nenek. Dengan santai, Wei menjawab, nenek sudah 2 tahun tinggal di panti jompo. Wei mengingatkan bahwa itu adalah kesepakatan mereka dulu karena Yi Chun tidak ingin tinggal bersama nenek. Mendengar itu, Yi Chun tersadar ini salah. Wei yang asli sangat menyayangi neneknya dan tidak akan membuangnya ke panti jompo. Ini adalah dunia ilusi yang diciptakan Motion berdasarkan keinginan egois Yi Chun. Ia mencoba kabur tapi Wei menahannya. Wajah Wei mulai berubah menjadi mengerikan. Untungnya di saku Yi Chun masih ada suar yang ia bawa dari dunia nyata. Yi Chun terlempar kembali ke realitas di hutan yang gelap. Pemandangannya jauh lebih mengerikan. Puluhan makhluk kecil Motion bergelantungan di atas pohon seperti monyet. Dengan cahaya suarnya, Yi Chun melihat Wei yang asli sedang terikat erat oleh akar-akar pohon. Yi Chun berusaha keras melepaskan akar-akar itu. Makhluk-makhluk hutan mulai menyerang. Yi Chun berhasil membawa Wei keluar, tapi mereka dikejar oleh segerombolan hantu kecil. Wei ditarik kembali oleh hantu-hantu itu. Sementara itu, Yi Chun terjerat oleh akar pohon yang hidup. Di hadapannya, hantu anak kecil tadi berubah wujud menjadi wujud aslinya. Siluman serangga ngengat raksasa yang siap menerkam. Tapi Yi Chun menolak untuk menyerah. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menyalakan suar di tangannya dan menodongkannya tepat ke wajah siluman itu.
Bukannya takut, siluman itu malah makin beringas. Namun keberanian Yichun memicu keajaiban. Sebuah cahaya terang entah dari tim penyelamat atau kekuatan cinta mereka memancar membuat para siluman itu silau, memudar dan akhirnya menghilang menjadi debu. Tim SAR akhirnya menemukan cahaya suara itu. Yichun dan Wei berhasil diselamatkan dari perangkap hantu gunung. Mereka pun berkumpul kembali dengan Nenek Hoen yang selamat. Akhir cerita, Yichun telah berubah. Ia tidak lagi egois. Ia memutuskan untuk menikah dengan Wei dan menerima kehamilannya dengan bahagia. Dan begitulah kisah The Tag Along berakhir.